Sun Yukian. Kamu kelaparan ja? Bahkan yang begini aja kamu mau makan? Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah murid Dewa Judi, Jari Emas. Kapan aku jadi murid Dewa Judi, Jari Emas? Dewa Judi punya murid kapan? Maaf mengecewakanmu, Tuan Mo, Paman Paca. Antar tamu. Tuan Montag. Silakan pulang. Aku lihat penampilannya seperti anjing kampung. Masa bisa jadi murid Dewa Judi? Kerjasama keluarga San dengan Dewa Judi selalu rahasia. Kamu orang luar, banyak yang nggak tahu. Lagi pula, nggak menurutmu anjing kampung itu lucu? Kita pergi. Tunggu. Kalau anjing kampung ini benar-benar Jari Emas, berani taruhan sama aku? Mo Pandi, menurutmu kamu punya kualifikasi apa buat bertaruh sama murid Dewa Judi? Kalau gitu, jangan-jangan anjing kampung ini palsu, nggak berani tantangan? Kamu terus-terusan bilang anjing kampung. Terlalu meremehkan Jari Emas ya? Baiklah, nanti siapa yang kalah? Harus menggonggong seperti anjing. Aku nggak mau ikut urusan kalian, aku juga nggak mau judi. Aku kasih tahu. Orang di depan ini penjahat besar. Kalau kamu nggak bantu aku, dia akan merebut hartaku, menguasai tubuhku. Aku tahu kamu orang baik, kalau kamu diam saja. Hati nuranimu nggak sakit? Sakit, hatiku sakit banget. Kalian berdua udah selesai ngomong? Mau judi atau enggak? Texas Hold'em, Blackjack, Dadu. Main apa? Ini semua aku nggak bisa. Dia nggak bisa semua ini? Iya juga. Lihat penampilannya, seperti anjing kampung. Masa bisa jadi Jari Emas? Beruntung artinya, dia nggak akan kalah. Aku. Kalau bandingkan keahlian berjudi, pasti terlalu merendahkan Tuan Mo. Jadi, bagaimana kalau kita tarik kartu besar kecil? Aku tidak bisa. Aku, Paman Paca menyuruhku datang untuk kerja. Kamu hanya perlu seperti saat menarik kartu di tempat ikan. Aku pinjam keberuntunganmu sebentar. Ini ramuan. Ramuan bisa membuat tanda di belakang kartu. Mo Panpi dengan kacamata khusus bisa tahu besar kecilnya kartu. Silakan. Kamu duluan. Kartu ketiga dari kiri. Sudahlah, situasinya tidak jelas, lebih baik dengarkan dia. Maaf ya, aku dapat asekop. Keberuntungan Tuan Mo memang luar biasa, tapi kalau 3 ronde 2 kemenangan, hanya mengandalkan keberuntungan tidak cukup, loh. Kapan aku bilang 3 ronde 2 kemenangan? Aku juga tidak bilang 1 ronde langsung menentukan.
Sembarangan banget. Aku lihat bagaimana kamu menang melawanku. Tapi aku punya syarat. Kalau di ronde kedua ini aku menang, kamu harus menepati janji pernikahanmu, menikah denganku Mopanpi. Lihat bagaimana aku menang melawanmu kali ini. As sekop. Seri 11. Apakah Tuan Mopanpi juga dapat as sekop? Dalam satu set kartu hanya ada satu as sekop. Tuan Mo bukan penipu, bagaimana bisa setiap kali dapat as sekop? Beruntung sekali kamu. Ronde berikutnya. Tak disangka si kampungan ini ada kelebihannya juga. Ronde berikutnya aku keluarkan as sekop, langsung habisi dia. Ronde berikutnya aku yang tarik kartu duluan. Ini tidak sesuai aturan, ronde sebelumnya kamu yang duluan. Aku sudah mengalah dengan 3 ronde 2 kemenangan. Kalian tidak bisa mengalah sekali? Kamu. Baik. Tapi aku punya syarat, ronde berikutnya aku yang mengocok kartu. Mengocok kartu. Aku biarkan kamu mengocok sesukamu, aku tetap bisa temukan as sekop. Bukan milikku. Ada apa? Kapan dia mengganti semua kartunya? Kamu tarik satu kartu. Dua wajik. Lalu kamu harus dapat kartu apa untuk menang? Mungkin dapat kartu apapun tidak akan kalah. 2 wajik adalah kartu terkecil, kan? Benarkah? Aku nggak mau main lagi. Tuan Mopanbi. Apa Tuan lupa sesuatu? Aku lupa apa? Lupa kalau kalah harus meniru suara anjing. Kapan aku bilang mau meniru suara anjing? Nggak masuk akal. Bawa pergi, jangan halangi jalan. Bawa pergi. Maaf ya, anjing kami nggak ngerti bahasa manusia. Kalau mau dia minggir, harus pakai bahasa anjing. Aku. Duduk. Tuan Mopanbi ini, tiruan suara anjingnya memang luar biasa. Bahkan anjing aja ngerti. Kalian tunggu saja. Aku nggak akan membiarkan kalian. Nona San, aku ada urusan dulu ya. Lain kali jangan cari aku untuk hal beginian. Nona. Teknik judi orang ini susah ditebak. Ditambah asal-usulnya nggak jelas. Nggak bisa dipakai. Kita masih punya pilihan lain? Bulan depan ada turnamen poker amal. Mukun juga nggak ketemu-ketemu. Aku rasa dia bisa. Kenapa? Uang nggak diambil langsung pergi. Sebenarnya kamu mau aku kerja apa? Jadi penjaga kasino keluarga San. Bantu aku menang di turnamen poker amal bulan depan. Gak bisa, kerjaan ini aku gak sanggup.
Aku udah cari tahu. Kamu lagi ngincar ruko di Jalan Emas. Asal kamu mau bantu aku bisa kasih langsung ke kamu. Ruko Jalan Emas. Ya, Kak Haoyun, kemarin aku minta tolong kamu cari info. Gimana kabar ruko Jalan Emas itu? Lihat. Toko ini kelihatannya bagus banget. Sayangnya terlalu mahal. Nanti aku pasti punya toko dan hidup sendiri. Aku harus pergi dari Hao Youqian. Aku harus pergi dari sini sebelum dia menghisap darahku habis-habisan. Kak Haoyun, yang paling ku benci seumur hidup adalah penjudi. Kamu janji ya, jangan sampai main judi. Sekalipun nggak boleh. Jinjin tenang, aku Haoyun. Aku datang untuk berterima kasih atas bantuanmu di tambak hari ini. Jadi keluarga San kami memutuskan untuk menawarkanmu pekerjaan. Paman, ini hal sepele, tidak usah sungkan. Aku tidak butuh pekerjaan, aku sudah punya pekerjaan. Jangan buru-buru menjawab. Pikirkan baik-baik. Kalau sudah memutuskan, telepon nomor ini. Aku harus membantu Jinjin hidup bahagia. Penjudi jangan sok suci. Asal kau setuju bekerja sama, uang dan kios. Semua jadi milikmu. Kak Haoyun, tidak baik. Ada apa, Jinjin? Ayahku Jia. Cepat pergi. Nggak punya uang masih berani judi? Sekali lagi pasti menang, percayalah padaku. Jangan banyak bicara. Pilih tangan kiri atau kanan. Potong kuku saja ya. Kau bercanda? Ini. Jangan. Ayah, Jericho. ayah. Apa yang harus kulakukan agar kalian melepaskan ayahku? Ayahmu berhutang sejeni padaku. 3 juta? 30 juta. Enggak, mana mungkin sebanyak itu. Bunganya nggak dihitung? Kalau nggak bayar, potong tangan. Kak Long. Aku benar-benar nggak punya sebanyak itu. Bahkan kalau kau potong semua jariku, aku tetap nggak punya. Bagaimana kalau restoranku kujadikan jaminan? Restoran lusuhmu itu berharga berapa? Ayo, potong tangannya dulu. Tunggu. Kak Long, bagaimana dengan anakku? Gak boleh. Ayah, Kau licik sekali. Mau menukar anak perempuan dengan 30 juta? Tapi untuk menutupi sebagian bunga, bisa dibicarakan. Aku yang akan lunasi hutang judi ini. 30 juta ya 30 juta. Kenapa aku harus percaya kamu bisa bayar utang? Sekarang bukan tanya percaya atau tidak. Tapi kamu pilih, mau aku yang bayar utang. Atau orang mati utang lunas. Jangan. Baik, aku kasih waktu seminggu. Seminggu lagi kalau tidak ada 30 juta. Bukan cuma satu jari yang hilang, kalian hati-hati. Tadi kenapa kamu tidak maju? Pergi. Kak Haoyun, bisa bantu aku ambil jarinya dulu? Aku dengar. Kalau dijahit di rumah sakit masih bisa dipakai. Kamu ini pekerja kasar, sok pahlawan. Ngapain kamu taruh pisau di leherku? Utangnya cuma beberapa juta, kok janji 30 juta. Aku kasih tahu ya,
Uang ini kamu yang bayar. Aku bayar. Aku. Ayah, kan ini ulah kamu sendiri. Apa hubungannya dengan kakak Haoyun? Lagi pula kalau bukan karena kakak Haoyun, tanganmu ini sudah tidak ada. Kamu. Kenapa? Bukannya sudah kubilang? Di Lebanon. Kalau ada masalah jangan sembarangan. Bos sponsor yang bantu selesaikan. Tanganmu kenapa? Aku. Apa ada masalah keuangan? Ngomong dari dong. Ayah, kok semua diceritain ke orang? Bos sponsor kan bukan orang lain. Nanti kalau kamu nikah sama dia, kan jadi satu keluarga. Jin, soal perasaan ini, aku benar-benar tulus padamu. Biarkan aku berbuat lebih banyak untukmu. Orang baik seperti bos sponsor susah dicari. Jin, nikah saja sama bos sponsor. Ayah, bos sponsor umurnya hampir sama denganmu. Kamu tahu apa? Suami lebih tua bawa rezeki. Ayah cepat kembalikan ceknya ke bos sponsor. Tanpa cek ini, mau cari 30 juta di mana? Kamu ngapain? Kasih ke aku. Kamu ngapain? Kasih. Paman, terima saja. Kalian, kok bisa ceknya disobek? Ini. Kalau sudah disobek ya tidak berlaku. Aku harus ke bank lagi. Sekarang bank mungkin sudah tutup. Aku coba buat lagi satu cek, jangan panik, ayo pergi. Bukan, Tuan Ponce. Ini. Aku. Susah payah ada yang mau bayar utang kita. Ini semua salahmu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu, sialan. Cek ini bukan aku yang merusak. Tuan Ponce sebenarnya tidak mau memberimu cek. Masih tidak bisa kau lihat? Kamu bohong, ceku, aku. Haoyu Chen, kalau bukan karena judimu, hidup kita tidak akan seperti ini. Baik. Kalian berdua makan, minum, pakai semuanya dariku. Dasar perempuan bajingan, malah membela orang lain. Aku akan menjualmu sekarang untuk bayar utang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Kamu orang luar, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Diam. 30 juta ini. Aku yang akan atasi. Baik, ini katamu ya. Bos, kita mau ke bank sekarang? Ke bank apa? Tadi di dalam kan bilang mau ke bank buat ganti cek? Tanganku saja belum pegang, sudah mau aku yang bayar? Kamu mikir apa sih? Entah hadiahku, Nona San suka atau tidak. Nona San. Haoyun. Kok kamu datang? Ini daging babi untukmu. Aku pesan kemarin lewat warung kecil, pasti segar. Mana ada cowok ngasih cewek daging babi? Kemarin aku lihat kamu kayaknya terlalu kurus, makan yang berlemak biar sehat. Haoyun, apa aku sampai tidak bisa makan daging? Sudah, jangan bahas aku. Kamu bilang hari ini datang karena sudah berpikir jernih. Mau bantu aku? Bukan. Iya juga, aku cuma mau lihat ada pekerjaan apa yang bisa aku lakukan. Selain judi, aku bisa jadi tukang bersih-bersih atau sopir. Apa saja, asal bisa bantu. Aku sangat butuh uang sekarang. Bisa gak gajiku dimajuin? Kamu ada masalah? Bilang aja, aku bantu. Urusan judi bisa dibicarakan nanti. Keluarga Jin punya utang judi 30 juta. Apa urusanku? Kalau nggak dibayar seminggu, bisa mati. Dolar. Koin lay. 30 juta koin lay? Kupikir berapa? Nggak bisa. Kenapa? Aku terlalu kenal orang-orang macam mereka. Hari ini aku pinjamin uang, kamu bayar utang judi mereka. Besok mereka kalah judi, utang lagi. Lusa, kamu minta lagi padaku.
Kerja keras buat bayar utang mereka? Pecandu judi harusnya mati di kasino. Tapi keluarganya kan gak bersalah. Kalau kamu benci judi, kenapa buka kasino? Kenapa ikut turnamen poker amal? Bukankah karena ada orang macam kamu yang buka kasino? Baru ada pecandu judi. Pergi kau. Apa salah ucapanku? Pergi. Bom, Jenga. Sudah kembali. Kak Hoki. Katanya cari cara, kok cuma segini? Belum ketemu cara. Sudah kuduga, kamu cuma karyawan biasa. Kamu pikir kamu Ponce, punya kekuatan dia? Ya. Kak Hoki juga sedang bantu kita cari cara. Kenapa kamu bicara seperti itu padanya? Kenapa kamu begitu membelanya? Ponce bilang, urusan 30 juta dia yang selesaikan. Aku peringatkan kamu, jangan mimpi tinggi. Anakku harusnya menikah dengan orang kaya. Hoki. Kalian siapa? Aku Pacha, Kepala Keamanan Keluarga San. Kesini untuk menjemput seseorang. Keluarga San. Masalahmu lebih besar dariku. Keluarga San itu sangat berkuasa di Layuan. Kamu berani macam-macam dengan mereka? Aku nggak ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Pasti kamu kalah judi di kasino keluarga San. Sekarang mereka datang menagih, kan? Bawa dia pergi. Eo. Mau dibawa kemana dia? Orang itu serahkan ke kalian. Kami nggak kenal dia. Ngapain urusi si bocah itu? Ayo masuk. Tapi, Bukan pulang. Masuk. NG ngapain? Kamu mau apa sih? Kalian tunggu di luar, aku mau bicara berdua dengannya. Paman Pacha, Nona sendirian dengan si bocah itu. Jangan-jangan bahaya? Itu urusanmu? Aku sudah punya rencana. Asal kamu mau membantuku bertanding di turnamen poker amal. Aku nggak cuma akan melunasi utangmu, tapi juga kasih kamu ruko di jalan emas yang kamu mau. Gak bisa. Apa saja boleh, kecuali judi. Kamu. Kalau. Ya udah temani aku menyelesaikan sandiwara ini, tetap jadi tunanganku. Kamu ngapain sih? Jangan gitu dong, aku nggak terbiasa beginian. Jangan macam-macam ya. Santai aja, dengerin aku. Sebentar kok. Ngapain layat-layat? Nona rela berkorban besar buat ngejar si bocah itu. Damn. Aduh, kontra perbudakan? Aku nggak mau tanda tangan. Apa? Jangan dong, Aku suruh apa? Kamu harus lakukan. lepasin aku. Tolong. Aku nggak mau tanda tangan. Nona, ada yang rusuh di kasino. Lagi-lagi triple. Keren banget. Cewek ini cuma butuh 10 putaran. Uang kasino hampir habis. Siapa sih dia? Masa nggak tahu? Jianoi. Jago judi peringkat 3 se-Asia Tenggara. Wih, keren banget.
ternyata Kak Noi. Hari ini ada acara apa sampai main di kasino kecilku? Aku bukan datang untukmu. Kakak Noi, bagaimana kalau begini? Uang tunai sebanyak mobil ini, anggap saja sebagai hadiah dari kasino kami untukmu. Hari ini cukup sampai di sini saja. Katanya tunangan Nona San adalah murid dewa judi. Aku datang untuk menantangnya. Begini saja, kita bertaruh. Jika aku menang, tolong Nona San, alihkan kepemilikan kasino ini atas nama Mo Pandey. Jika kamu kebetulan menang, aku juga bisa memberimu sebuah kasino. Atau kamu mau sesuatu yang lain? Terima kasih sebelumnya, Kakak Nouyi. Tapi Kakak Nouyi, dibandingkan kasino, aku lebih berharap kamu bisa membantu tunanganku mengungkap penipu yang mengaku sebagai murid dewa judi ini. Jika kamu bukan murid dewa judi, berarti kamu menipu tunanganku. Aku akan mencabut lidahmu. Loh, kok aku jadi ikutan? Jangan pergi. Mo Panbei, siapa tunanganmu? Kamu hanya ingin mendapatkan kasino keluarga San, bukan? Baiklah. Hari ini kita akan bertaruh. Tapi jika kali ini kalian kalah, mulai sekarang, jangan lagi membahas soal pertunangan. Cepat pergi. Ada apa? Jika hari ini kamu membantuku menang, aku bisa menerima syarat apapun. Sudah kubilang, jadi asisten atau apa saja boleh. Tapi judi tidak bisa. Jika hari ini kamu membantuku menang, aku akan memberimu seluruh jalan emas. Benar-benar tidak bisa. Semoga beruntung. Aku dengar Hao Jinjin paling benci judi. Kamu pasti tidak ingin dia tahu kamu ada di kasino hari ini, kan? Lihat, orang-orang Mo Pandey pasti akan menyebarkan semua foto. Malam ini, besok seluruh Levan akan tahu kamu ada di kasino. Termasuk Hao Jinjin. Nona San, kamu sengaja menjebakku. Aku tidak tahu apa yang akan ditulis para wartawan. Tapi, jika kamu membantuku menang kali ini, aku bisa membuat semua wartawan diam. Ayah, masih ada yang selamat dari ledakan kapal pesiar sebelumnya. Bukannya sudah dibersihkan? Sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi. Tapi beberapa mayat dimakan ikan di laut. Wajar kalau tidak ditemukan. Ini tidak kusangka. Apapun kerennya, orang ini tidak boleh hidup di Lewan. Pengkanlah.
Tanda tangani ini. Kamu bisa pergi. Baik. Ini perjanjian jual organku ya. Kalau tidak mau menandatangani, panggil orang. Bawa kembali ke kamar mati. Aku tanda tangan. Katakan, mau main apa? Kamu baru saja menang banyak dengan dadu. Main dadu saja. Kamu meremakanku. Baiklah. Kalau begitu, dadu siapa yang lebih besar? Nona, kali ini kita sulit menang. Kamu baru kembali ke Lewan. Kalau kalah di kasino, Dewan Direksi tidak bisa dijelaskan. Bagaimana? Nuo Yi termasuk tipe teknikal. Kali ini mungkin sulit. Dia orang pilihanku. Menang atau kalah, aku terima. Nanti cari cara lagi. Ya. Ternyata 6-6. Jelaranmu. Buka saja. Dia memang bisa. Ya. Sayang sekali Nuo Yijie. Tidak membuat Nuo Yijie terus menang kali ini. Paman Paca siapkan mobil, antar Nuo Yijie pulang. Ya. Tunggu. Ada apa? Nuo Yijie mau ingkar janji ya? Kian jangan buru-buru. Aku ingat tadi Nuo Yijie bilang, yang kalah harus pergi. Tapi Kak Noi tidak kalah. Jadi tidak ada yang pergi. Hoki, aku belum kalah, tapi sudah ada yang ingin mengusirku. Barusan kamu beruntung, kita bandingkan besar, kamu dapat 6 angka 6. Kalau gitu, kita bandingkan kecil, gimana? Jangan-jangan Noi akan menggunakan naga muntah mutiara. Naga muntah mutiara adalah jurus andalan Noi. Hanya sedikit orang di Lewan yang bisa melakukannya. Sepertinya Hoki akan kalah. Apa itu? Naga muntah mutiara. Naga muntah mutiara adalah dengan gaya sentrifugal. Menyusun semua dadu dalam satu garis. Ini sebenarnya tidak sulit, kan? Menyusun dalam satu garis tidak sulit. Yang sulit adalah dadu kedua di atas. Angka dadu kedua harus 1. Karena hanya lubang angka 1 yang bisa membuat dadu paling atas menggantung. Tidak ada sisi yang menghadap ke atas, artinya tidak ada angka. Tidak ada angka. Benar. Itulah alasan Noi memilih bandingkan kecil. Karena meskipun Hoki bagus, tidak mungkin tidak ada angka. Selesai. Silakan. Kenapa tidak dikocok? Takut tidak bisa? Lepaskan aku. Lepaskan Kak Hoki.
Jin, kenapa kamu datang? Mereka tidak menyakitimu, kan? Aku baik-baik saja. Sebentar lagi bisa pulang. Kamu berjudi. Jin, dengarkan penjelasanku. Aku bodoh. Aku masih memintamu membujuk ayahku untuk tidak berjudi. Jin, Ternyata kamu juga berjudi. dengarkan penjelasanku. Kembalikan kacamataku. Mau kacamata? Temani aku selesaikan permainan ini. Kamu yang memaksaku. Nah, gitu dong, patuh ya. Kamu kalah. Bagaimana mungkin? Hoki juga berhasil melakukan naga muntah mutiara. Tidak hanya dadu paling atas masih berputar, tapi di bawah semuanya angka 1 menghadap ke atas. Paling-paling cuma seri aja. Oh ya? Kok bisa gini? Bisa menang lawan nomor 3 ranking? Jangan-jangan dia beneran. Kamu kalah? Cepat kembalikan kacamataku. Ayo bertaruh lagi sama aku. Kakak No, kalah ya harus nerima. Jangan-jangan mau ngelak. Mau? Ambil aja kalau berani. Kamu? Sini biar aku yang urus, kamu pulang dulu. Soal kios di Jalan Emas, aku akan minta lawyer Jin urus. Makasih. Kak No. Kalau sampai kamu aja kalah sama dia, berarti kita gak boleh biarin dia hidup. Aku larang kamu sentuh dia. Aku belum puas main sama dia. Serahkan dia ke aku. Turnamen poker amal biar aku yang urus. Jin. Biar aku aja. Jin, kemarin emang salah aku. Aku emang judi di kasino keluarga San, tapi ada alasannya. Kak Haoyun. Pasti ada alasannya dong. Tapi jangan kasih tahu aku. Aku gak mau dengar. Jin, Nona San bilang bisa kasih kita kios di Jalan Emas. Udah. Kak Haoyun. Bisa gak berhenti cari alasan buat judi? Terus, soal kios di Jalan Emas. Pak Pongsak udah bantu aku urus. Apa? Kamu cari Pak Pongsak lagi? Pak Pongsak itu bukan orang baik, jangan sampai kamu dibohongin.
Aku gak tahu Pak Pongsak baik atau enggak, tapi yang aku tahu, kamu pasti bukan orang baik. Nanti suatu hari kamu akan jadi kayak bokapku. Begitu nyentuh judi, gak ada jalan kembali. Jinjin. Halo. Saya lawyer Jin Dashuang. Di Lewan pasti pada kenal, gak perlu perkenalan panjang lebar. Saya kesini atas permintaan klien, untuk menyerahkan sertifikat kios Jalan Emas. Sertifikat kios Jalan Emas. Cepat sekali. Orang ini tidak terlihat seperti pengacara, jangan-jangan palsu? Profesi tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, siapa bilang pengacara tidak boleh naik sepeda? Ini namanya ramah lingkungan. Kalian yang levelnya rendah ini ngerti apa? Benar-benar kios di Jalan Emas. Ada apa senang sekali? Pak Pongsak. Baru saja ada orang yang mengirimkan surat hak milik kios di Jalan Emas. Terima kasih Pak Pongsak. Ini bukan apa-apa, siapa saya ini? Mitra penting keluarga San. Satu kios kecil bukan apa-apa. Apa yang sudah saya janjikan? Pasti saya penuhi. Toko ini jelas-jelas saya yang dapatkan, kok jadi milikmu? Kios di Jalan Emas, kamu yang dapatkan? Jinjin jangan percaya dia cuma penipu. Kak Haoyun. Sekarang Pak Pongsak yang membantu saya mendapatkan kios di Jalan Emas. Kamu bilang dia jahat, tapi kamu diam-diam pergi berjudi itu apa? Jinjin. Penjudi. Ini bahaya sekali. Kamu tidak tahu Jinjin paling benci judi? Orang seperti ini tidak layak kamu perhatikan. Ingat ya. Serahkan pada saya. Jinjin. Tahu tidak bagaimana menghadapi penjudi? Kalian mau apa? Jangan pukul dia. Tidak apa-apa. Ini untuk kebaikannya. Mengerti? Kecanduan judi harus diobati. Sekali judi sekali pukul. Lain kali lihat dia masih berani judi tidak. Bukan begitu? Ayo ikut Pak Pongsak lihat. Toko baru kita. Yuk pergi sayang. Saya. Ayo pergi. Pergi. Tunggu saya serahkan bukti ke Jinjin. Lihat dia bilang apa. Lihat tidak. Ini token yang kamu tukar dengan gadai restoran kecilmu di tempat saya. Setelah dikurangi hutangmu, sisanya ini, kamu ambil dulu. Ingat, kalau mau main lagi nanti datang ke tempat saya. Hubungan kita seperti ini, saya juga tidak akan menyusahkanmu, kan? Saya akan coba bujuk Jinjin lagi. Pak Pongsak saya antar. Haoyun. Lukanya dikompres es akan lebih baik. Terima kasih. Jinjin itu sebenarnya siapa sih sama kamu? Kamu rela melakukan banyak hal untuknya. Mungkin kapal penyelundup kita tenggelam. Saat itu aku pingsan di pantai. Kepalaku terluka, tidak ingat apa-apa. Jinjin nekat membawaku pulang meski ditentang Paman Yeokian. Mereka memberi nama berdasarkan informasi di tiket kapal. Memberiku nama Haoyun, keberuntungan. Jinjin tidak menganggapku rendah sebagai imigran gelap yang kerja ilegal. Memberiku makan dan tempat tinggal. Bahkan memberiku upah. Budi baik ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kalau gitu kawin saja dengannya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Nona San.
Aku selalu ingin meminta maaf padamu. Maaf. Waktu itu membuatmu marah. Tapi aku masih sangat penasaran. Kamu jelas sangat membenci judi. Kenapa harus mencari orang? Untuk mewakilimu di turnamen poker amal? Dia begitu tulus. Kalau kuungkapkan isi hatiku, mungkin dia akan membantuku. Hanya dengan memenangkan turnamen poker amal ini, aku bisa mengambil kembali hak pengelolaan kasino keluarga San, sehingga bisa menghentikan bisnis judi keluarga. Taruhan penjudi bukan hanya uang, tapi juga keluarga dan hidup mereka. Orang tuaku juga. Nona, mobil sudah datang, kita bisa pergi. Berikan aku pulpen. Tangan. Ini nomor pribadiku. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi, aku sungguh berharap kamu bisa membantuku. Nona. Apa Nona agak suka sama si brengsek ini? Paman Paca. Kamu tahu aku paling benci penjudi. Aku hanya memanfaatkannya saja. Iya, Nona kita secantik ini. Mana mungkin tertarik sama dia? Tapi sudah bertahun-tahun. Tidak pernah lihat Nona aktif perhatian ke siapapun. Nona, kalau anak ini tidak mau bantu kita berjudi, bagaimana kalau aku cari Mukun lagi? Boleh. Tapi aku punya cara membuatnya mau membantuku berjudi. Tapi kalau Mukun mau turun gunung, bukannya kita punya double insurance? Betul. Bagus. Selamat. Terima kasih semuanya. Silakan datang ya. Selamat ya. Grand opening success. Bos Pongsok. Ayo. Ayo silakan. Bapak berdiri di sini. Bos Pungsak. Pak, hari ini Bos Pungsak yang undang Bapak. Bapak boleh tinggal di sini. Tapi nanti setelah acara selesai, Bapak langsung balik ke restoran. Jangan temui aku lagi. Kita kan satu keluarga, masa kayak gini sih? Aku gak akan lupa yang dulu Bapak perbuat. Kamu. Jinjin. Lo kok kamu datang pulang sana? Aku kangen Jinjin. Kangen juga gak boleh, kangen juga salah. Dia kok bisa datang? Denggeja. Hari ini hari bahagia Bos Pongsak dan Jinjin. Jangan jadi lampu neon di sini. Hambat hubungan mereka. Jinjin, hati-hati sama Bos Pongsa ini. Dia bukan orang baik, aku ada bukti videonya. Ini bukan. Tokonya di Jinjie juga gak ada hubungannya sama dia. Dia bohongin kamu. Hei kamu, bicara apa itu? Kamu cari masalah ya? Tunggu dulu. Ini. Bos Pungsak. Kamu malah kasih chip ke bapakku. Katanya kamu selalu nasihatin dia untuk berhenti judi. Jinjin. Kamu gak percaya omongannya kan? Kok gak ada suara? Ya sudah, emang gak ada suaranya. Tapi itu memang aku, Jinjin. Itu chip yang aku ambil dari kasino untuk bapakmu. Aku suruh dia pakai chip itu untuk bayar utang, berhenti judi. Percaya tanya aja. Demi Tuhan, Bos Pongsak selalu bantu aku berhenti judi. Jinjin bukan begitu, mereka bohongin kamu. Kamu bilang toko ini hasil jerih payahmu, baik. Sekarang ceritakan ke semua orang. Gimana caranya kamu bisa dapatkan toko ini? Ini San Yigan. Aku membantunya, dia janji memberikanku. Sanda Xiaojie, yang terkenal di Lewan. Kamu anak miskin bantu orang A. Kalau nggak bisa bohong, jangan dipaksain. Di Lewan juga termasuk orang yang punya nama. Sampai sekarang bisa ngobrol santai dengan keluarga San, saling menghormati. Aku juga sudah mempersiapkan ini bertahun-tahun. Kamu anak miskin, ngapain? Jangan bercanda denganku. Bercanda.
Justru kamu yang harus buktikan. Toko ini kamu yang bantu Jin dapatkan. Aku nggak ada waktu buat omong kosong sama kamu. Toko ini aku yang investasi dan dapatkan. Pemiliknya adalah Jin dan aku. Kalau kamu mau tinggal, tunjukkan sikapmu. Bilang sesuatu yang baik, atau kamu berlutut dan sujud padaku. Aku juga nggak bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal. Kamu ngawur. Kamu sama sekali bukan pemilik. Sombong sekali. Tank Cap. Jangan, kalian jangan memukul orang. Jangan pukul dia, nggak usah pedulikan dia. Kalian lepaskan dia. Sujud pada bos pangsai. Sujud. Cepat sujud. Sujud pada bos pangsai. Nggak apa. Jangan main tangan. Sanda Xiaojia. Sanda Xiaojie kok datang. Dia pasti tahu hari ini buka di sini. Sengaja datang untuk memberi selamat padaku. Sanda Xiaojie, Anda datang hari ini. Toko kecil ini jadi berkilau. Sanda Xiaojie, Anda datang aja. Bawa banyak barang, jadi malu-malukan. Kamu siapa? Pangsai Kesil. Minggir. Aku datang hari ini untuk memberinya hadiah. Aku datang hari ini untuk memberinya hadiah. Tunggu Sanda Xiaojie, Anda mungkin salah paham. Pemilik toko ini adalah aku. Dia cuma pekerja buatku. Sanda Xiaojie, orang-orang seperti ini kenapa belum dibawa pergi? Aku suruh kamu menyentuhnya? Lepaskan. Aku bawa hadiah hari ini khusus untuknya. Paman Pacha. Grup Sun menghadiahkan patang emas murni pembawa rezeki. Kapal layar giok imperial kualitas kaca 1 buah. Pohon uang bertabur permata 1 pohon. Terima kasih. Aku tidak mau semua ini, bawa kembali. Apa? Kamu hilaya? Tidak. Barang-barang ini lebih berharga dari toko, mana bisa ditolak? Kamu pasti ayah Hao Jinjin si pecandu judi itu kan? Ayah. Maaf sekali ya. Ini milikku. Ayah. Selamat ya. Semoga kamu bisa memulai hidup baru. Kamu dan Hoki yang gunting pita. Kalau begitu aku... Grand opening success. Bagus. Semoga usaha lancar. Selamat ya. Selamat. Grand opening success. Usaha lancar. Usaha maju pesat. Nona San. Hari ini terima kasih sudah hadir di Gunting Pita Restoran Jinjin. Membantu menjelaskan fakta. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu tahu tujuan aku ke sini. Bantu aku ikut turnamen poker amal. Gimana? Sudah dipikirkan? Waktu aku membantumu beberapa hari lalu, aku sadar sangat jago berjudi. Sepertinya aku lahir sebagai penjudi, tidak hanya bisa, tapi juga menikmati prosesnya. Aku takut menjadi pecandu judi, jadi aku hanya ingin hidup biasa saja. Tolong bawa kembali hadiahnya. Hadiah ini terlalu mewah. Aku tidak pantas menerimanya. Terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Selamat ya. Selamat. Paman Pacha, kita pergi. Pergi. Bukan. Kodok emasku, kapal layar jadeku, pohon permataku. Kak Hoki.
Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Maaf. Kartuku kecil, nggak bisa ikut. Ayah. Korban selamat ledakan kapal pesiar sudah ditemukan. Terus ngapain masih diam aja? Suruh orang bersin. Aku menang. Kak Hoki kirim makanan, ada di sebelah, makasih ya. Om Kun sudah kasih perintah tegas. Malam ini harus habisi dia. Dan dia ada di sini. Sebentar ya. Semua perhatikan baik-baik. Dengar enggak? Siap? Pergi. Bagi kartu. Kalian kurang. Bawa aku ketemu Mukun. Ini tempatnya. Kakak-kakak. Lihat dong aku pakai baju gini kayak orang kaya. Gak perlu sampai bunuh orang cuma buat uang kan? Mana tega aku bikin kamu mati. Kamu? Bukannya Ponse udah bantu bayar utang? Kok masih minta uang lagi? Ponse apaan sih? Kamu pikir bisa kabur dari utang? Dasar Ponse bajingan, gak ada benernya omongan. Kasih aku 1 hari, aku cari uang buat bayar. Artinya sekarang gak punya? Tahan jia. Kamu mau apa? Matamu bagus, cocok buat mata palsuku. Jangan-jangan. Cewek cakep cari siapa? Jia. Dasar kamu hoki banget ya. Kok dikelilingin cewek-cewek cantik terus? Kamu kesini ngapain? Bahaya tahu. Aku mau ajak kamu main judi, menang langsung pergi. Gak, kamu gak lihat aku lagi sibuk? Cepetan pergi kak, cepetan, cepat pergi. Aku tunggu ya. Cepetan pergi. Pergi. Cewek nggak mau pergi, jangan cari masalah. Lepesan. Tenang, tenang, tenang. Sayang, ambil satu dulu. Aku tidak terlalu suka pria yang berbau rokok. Kebetulan, aku juga tidak pernah merokok. Cantik. Dengan sampah seperti ini. Lebih baik ikut kakak saja. Asalkan kau jadi wanita aku. Aku jamin kau akan hidup enak. Sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit, sakit. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kalian sampa-sampa. Ditambah-tambah, mungkin belum seharga 1 tangan orang itu. Posh. Kau perempuan brengsek berani menyentuhku.
Ini masalah besar. Aku yang menghadang mereka, kau pergi saja. Orang-orang, baju perempuan brengsek ini copot untukku. Serang dia. Aku sudah puas, kalian terserah. Kau pergi sekarang. Pergi kau. Cepat pergi. Pergi kau. Kau punya barang ini, kenapa tidak dikeluarkan lebih awal? Karena aku suka melihat pria berjuang untukku. Cantik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Asalkan kau menyuarakannya, aku bisa memberimu kesempatan. Tidak bisa, dia pria aku, hari ini aku yang urus. Perempuan brengsek, kau dalam masalah. Bos aku Sinli segera datang. Kalian pasti mati. Bos aku dulunya dari pasukan bersenjata. Dia membawa puluhan nyawa. Dia punya puluhan senjata, asalkan kau meletakkan senjatamu sekarang. Berlutut minta ampun. Aku bisa memberimu jalan hidup. Kakak. Mereka ini tidak hanya pinjam uang tidak bayar, malah memukul sampai luka saudara kami. Perempuan itu pegang senjata, hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saudara, bos aku di sini. Maaf, kakak aku. Kakak Noi. Ini. Kau, Kak Noi, aku pernah jadi supir ketua Naiwen. Kamu masih ingat? sepertinya aku ingat, ayahku punya supir namanya Sinli. Kakak. Ini. Dasar anjing buta, kakak. Nagih utang sampai ke kepala Kak Nuoi. Kalau kamu sudah bosan hidup, aku bakal kasih lubang di kepalamu. Jangan. Kak Nuoi, aku benar-benar buta. Aku bukan. Kamu yang besar hati jangan marah sama yang kecil. Anggap saja ini seperti kentut, lepaskan saja. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu kamu orangnya Kak Nuoi. Aku bukan orangnya dia. Aku benar-benar tidak tahu Kak Nuoi orangnya kamu. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku, mau lepas. Sudah, jangan tarik lagi. Utang judimu tidak perlu dibayar. Anggap saja adik menghormati kakak. Urusannya sudah selesai, tapi hari ini kalian memukulnya. Harusnya bagaimana? Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri bilang harus bagaimana. Ayo, cepat. Cepat. Kakak, jangan. Tidak perlu kamu terima. Sedikit hadiah, benar-benar tidak perlu. Kalau ada yang bisa kubantu di masa depan, kamu bilang saja. Uang ini tidak kubutuhkan, kakak. Sudah kan? Sudah, pergi. Cepat pergi. Baik. Pergi. Maaf, Kak Nuoi. Kacamataku rusak. Malam ini benar-benar beruntung ada kamu. Terima kasih. Terima kasih. Aku suruh kamu pergi? Kamu mau apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak berpikir untuk membalas budi? Membalas budi?
Mikir apa? Aku ingin bertaruh lagi denganmu, taruhan apa saja boleh. Kalau menang, kamu boleh pergi. Yang lain boleh, judi benar-benar tidak bisa. Aku sudah janji sama Jinjin. Tidak akan menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga. Malam ini terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Masalah hutang judi akan kuselesaikan sendiri. Tolong jangan cari aku lagi setelah ini. Terima kasih. Pria ini benar-benar menarik. Jinjin. Kok sepi banget di sini? Jinjin. Bukan. Bukannya kamu tenangkan Sun-Ichen? Kok tinggal di tempat begini? Kau mengikutiku? Apa maumu sebenarnya? Kamu? Semoga beruntung. Aku besar di kasino. Umur 3 tahun sudah main dadu. 8 tahun main domino dengan penjudi. 16 tahun, tak ada yang bisa mengalahkanku di meja judi. Dan kaulah yang pertama. Itu juga di depan banyak orang. Jadi aku harus balas menang. Aku benar-benar tidak bisa. Aku hanya ingin hidup biasa dengan Jinjin. Tidak ingin berurusan dengan dunia gelap kalian. Lalu apa hubunganmu dengan Sanikian? Aku tahu. Dari luar terlihat seperti anjing kecil polos. Tapi diam-diam mainnya heboh juga ya. Ayo kasih tahu kakak. Selain mereka berdua, ada berapa lagi pacarmu? Kakak Nuoyi, aku mohon. Lepaskan aku. Seharusnya aku tidak menang melawanmu dulu. Apa maksudmu? Maksudmu, aku ini orang yang bisa kamu menangkan semaumu? Dan kalah semaumu juga? Bukan itu maksudku. Dengar, hari ini mau tidak mau kamu harus bertaruh. Aku tidak bisa bertaruh. Tidak bisa? Kalau begitu akan kubuat Jinjinmu salah paham padamu. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertaruh. Kamu ini mau apa lagi? Hari ini aku tidur di sini. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Kalau Jinjin pulang dan melihatmu tidur di sini, dia akan berpikir macam-macam dan mengusirku. Maaf. Kamu ini mau apa lagi? Bukannya kamu takut ketahuan sama Jinjinmu? Kalau begitu kita sembunyi di dalam selimutmu. Tidak bisa. Tidur sama kakak saja mengeluh. Kamu tahu nggak? Di seluruh Levan, nggak ada cowok normal yang bisa nolak aku. Sekarang aku yang nembak duluan. Malah kamu yang nyuekin. Aku cuma nggak ngerti, kenapa kamu harus bertaruh sama aku? Terus kamu tahu nggak? Di Levan aku bertahan dengan 2 hal. 1 skill judi, 1 lagi kecantikan. Dan aku nggak bakal biarin ada yang bisa nolak dua-duanya sekaligus. Waduh, Jinjin mau balik. Kakak, anggap aja aku setuju deh. Tolong sembunyi dulu sekarang. Setuju jadi pacarku? Mikir apa sih? Tentu aja setuju buat putus. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nggak sempet, sembunyi di kamar mandi dulu. Cepetan. Barusan kamu udah janji sama aku. Cepat. Pegang baik-baik. Jinjin kamu balik ya?
kenapa pintu restoran kamu nggak dikunci sih? Bukan? Malam-malam kamu kesini ngapain? Sekarang seluruh hewan udah tahu. Kamu calon menantu keluarga San. Buat sandiwara. Ya harus lengkap dong. Biar Mopan Pi nggak nempel kayak permen karet. Terus? Jadi kamu pura-pura jadi suamiku, pindah ke rumahku. Nggak mungkin, aku nggak bakal tinggalkan sini. Boleh juga. Kalau gitu bantu aku ikut turnamen poker. Dua-duanya nggak aku pilih. Nggak pilih sama sekali? Bisa juga. Kalau gitu aku tinggalin jejak di sini. Biar Jinjinmu mikir kamu punya cewek lain. Kok kalian pada gini sih? Kalian. Jangan, kamu nggak boleh tinggal di sini. Oke. Kalau dua-duanya nggak kamu pilih, aku bakal ambil alih hak milik restoran ini. Kok bisa gitu sih? Bukannya kamu sendiri yang bilang, kasih restoran ini ke aku? Kok bisa ingkar janji sih? Aku ingkar janji emang kenapa? Bukannya kamu bilang nggak suka barang yang didapat dari judi? Kamu. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Oke. Aku janji sama kamu. Janji apa? Janji bantu aku berjudi. Apa yang kamu pikir? Tentu saja pura-pura jadi suami istri sama kamu. Judi jangan dibahas lagi, aku pasti nggak mau nyentuh itu. Ya udah. Katanya nggak mau judi, tadi baru janji mau judi sama aku. Nuoi. Ini kan cuma buat ngibulin dia. Ngibulin siapa? Udah deh, kalian mau aku gimana sih? Hao Yun, kamu beruntung banget ya, tengah malam begini. Ada yang ngotot mau kencan sama kamu. Nggak takut ginjalmu dicabut? Hao Yun, bukan aku yang bilang, tapi Nona San kan anak orang kaya. Malu-maluin maksa mau nikah sama kamu. Kamu kan cuma sayang Jinjin. Gimana mau ke Nona San nanti? Kamu kan tahu, orang yang ada di hatiku bukan kamu. Masih aja tengah malam nyusup ke rumah orang. Kamu, Nggak malu? siapa bilang aku nyusup? Ulangi lagi. Aku ulangin ya, kamu nyusup. Kamu nyusup. Udah deh. Kalian jangan ribut di sini, dua kakak. Sebentar lagi Jinjin balik, lihat kalian di sini. Gimana aku jelasin nanti? Diam. Kamu bilang, kamu bohong sama dia atau sama aku? Tentu bohong sama kamu, dia kan udah bilang nggak mau judi. Berani-beraninya bohong sama aku. Aku nggak bohong. Berarti bohong sama aku dong. Aku juga nggak bohong sama kamu. Kamu mau gimana? Mau judi sama aku? Atau pura-pura jadi suami istri sama dia? Gimana kalau kita bicara di tempat lain? Nggak boleh. Hari ini kamu harus kasih jawaban. Kalau nggak, kita nggak pergi. Kok tiba-tiba kompak banget sih? Jangan nyela. Sepetin bilang. Kak Hao Yun, kamu di sana. Gawat-gawat. Sekarang Jinjin beneran balik, mending kalian sembunyi di toilet dulu. Aku nggak mau masuk. Baik, aku setuju dengan kalian. Kalau begitu, jelaskan dulu. Kamu setuju apa? Setuju jadi pasanganmu, setuju bertaruh denganmu. Baik. Sepertinya tidak benar. Baik, jangan ingkar janji lagi. Baik, cepat. Kak Hoki, Aku ke toilet dulu, Jinjin. cepat ya. Aku juga mau ke toilet. Aku lagi mencret, mungkin baunya tidak enak. Jangan bersuara. Tidak usah buru-buru, aku tunggu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Tidak seperti orang yang rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Lalu tidak peduli caranya, benar-benar tidak bermakna. Jangan bilang orang, langsung sebut namaku saja. Hoki ada di sana, tanya dia punya atau tidak. Tidak ada. Dua kakak jangan bicara. Kalau soal tidak peduli cara, Mimeng kamu, Sunny Chen. Aku mohon, jangan bicara lagi.
Kak Hoki. Aku. Kak Hoki. Ada apa? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kujelaskan pada Kak Hoki. Kamu akhir-akhir ini masih berhubungan dengan Nona San? Tidak, sama sekali tidak. Sebenarnya yang ingin kukatakan, Nona San orang baik. Kalau dia punya kesempatan menemukanmu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Ya, Nona San orangnya baik. Tapi keluarganya terlibat bisnis judi, aku harus menjaga jarak. Tapi kamu harus pikirkan, Nona San hanya perlu bicara. Restoran yang susah payah kita cari, langsung dia berikan pada kita. Bahkan memberikan rumah bagus di belakang restoran untuk kita tinggali. Orang kelas atas seperti dia, sulit bagi kita untuk bertemu sehari-hari. Jadi, kamu harus lebih memanfaatkannya. Judi itu tidak baik, tapi aku yakin kamu punya kontrol diri. Tidak akan seperti ayahku. Aku mengerti, Jinjin. Sebenarnya aku tidak ingin berjudi juga ada alasanku sendiri. Aku akan selalu mendukung keputusan Kak Hoki. Asalkan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Kak Hoki akan selalu menemaniku dan membantuku. Benar kan? Aku hanya punya Kak Hoki. Kalian berdua jangan bicara. Suara apa itu? Aku tidak apa-apa. Boleh aku tanya Kak Hoki satu hal? Menurut kakak, aku gimana? Bagus. Bagus di mana? Rajin, gigih, dan imut. Kalau cantik? Cantik. Kalau dibandingkan dengan Nona San? Aku tahu keluarga Nona San kaya dan dia cantik. Apakah kakak masih merasa aku cantik? Tentu saja. Kamu kenapa berteriak keras-keras? Aku takut kamu tidak percaya. Kalau di antara cewek yang pernah kakak lihat, aku peringkat berapa? Pertama. Kalau aku kedua, aku ketiga dong. Bukan itu maksudku. Benarkah? Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Suara apa itu? Tidak ada suara. Ada orang lain di dalam? Tidak ada. Kak Hoki, kenapa kamu mengunci pintu? Kuncinya kayaknya rusak. Aku tidak bisa membukanya sama sekali. Kalau gitu tunggu, aku cari kunci untuk menyelamatkanmu. Gimana? Jinjin sudah mau masuk. Cepat cari tempat. Cepat. Jinjin sudah masuk, tolong sembunyi. Tempatnya sempit begini, gimana kami bisa sembunyi? Kak Hoki, aku datang. Jinjin hati-hati. Hati-hati. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku baru selesai dari toilet agak bau, jadi mandi. Tunggu sebentar, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi. Hampir selesai, hampir selesai. Sanikian, apa maksudmu sebenarnya? Lalu apa maksudmu? Kurasa kau tidak hanya ingin dia membantumu. Memenangkan Chonemen Poga ML, kan? Kau ingin mendapatkan dirinya. Dia hanya seorang penjudi biasa.
Kau tahu aku paling benci orang seperti itu. Tapi, burung yang sama berkumpul bersama. Dia mungkin cocok dengan seleramu. Jangan-jangan kau juga hanya ingin berjudi dengannya? Kalau sudah tahu, tidak usah buang-buang tenaga lagi. Dia milikku. Terima kasih, aku malah takut dia nempel padaku. Hello, Tuan Montag. Tuan Muda Montag. Katakan. Dia bilang putri sulung keluarga San akan makan siang di restoran cepat saji besok. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Ya. Apakah dia harus bertindak? Tidak perlu. Suruh dia mengatur pertemuan dengan direktur grup untukku. Sampai saat yang tepat. Jangan sampai terungkap. Menjadi. Kak Hao Yun, maaf ya. Semalam di toilet, aku benar-benar tidak sengaja. Aku akan membantumu mengoleskan obat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Aku. Jin. Jin, ada di sini. Aku ingin berbicara tentang toko kemarin. Maaf, itu hanya kesalahpahaman. Hal itu sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Aku datang hari ini sebenarnya untuk hal lain. Aku baru saja mendengarnya. Seorang bos yang sangat-sangat berpengaruh akan berinvestasi di waralaba di Lewan. Menurutku ini sangat cocok untukmu. Warlaba. Ya. Tapi tokoku baru buka belum lama. Aku takut tidak bisa menanganinya. Orang menuju ke tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah kau benar-benar bergabung dengan waralaba dan menjadi bos besar, menikmati arus kas, baru kamu tahu rasanya menghitung uang sampai tangan kram. Sanggu. Tentu saja benar. Urusan operasi modal tidak perlu kamu urus, biar aku yang tangani. Ketika suatu hari nanti kamu benar-benar menghitung uang sampai tangan kram, kamu akan berterima kasih padaku. Ambil ini. Malam ini alamat klub, semua orang akan datang, pastikan hadir. By Karakin Warlaba. Jin, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Dia bilang sudah melunasi utang paman Yokian 3 juta. Sebenarnya tidak pernah dilunasi. Aku sebe. Jangan cari Jin lagi. Kalau ketemu, sekali kupukul. Tunggu dulu, Kak Hao Yun. Penagih utang memang tidak pernah datang lagi. Kamu malah membelanya. Aku mohon, jangan hancurkan masa depan cerah Jin. Kamu bilang aku tidak bayar, tapi ada yang menagih? Itu karena ada yang melunasi untuk kita. Jangan-jangan kamu mau jadikan Nona San sebagai tameng lagi. Kalau bukan aku yang bayar, masa kamu yang bayar? 3 juta itu tidak ada hubungannya dengan Nona San. Aku juga tidak terlalu dekat dengan Nona San. Ayah. 3 juta itu karena. Ayo. Ya. Sudah beberapa hari tidak ketemu. Kangen tidak? Oh ya, aku bawa hadiah untukmu.
Jinjin, kamu juga di sini? Aduh, kok dia datang? Presiden Pongsak, ayo temui investor. Baik. Jinjin, jangan ikut dia, pasti dia menipu. Urusanku bukan urusanmu. Maaf, Nona-san. Aku ada urusan, duluan ya. Biarkan Haoyun yang menemani. Nona-san, pamit dulu. Jinjin. Nona-san, aku ada urusan, bicaranya besok saja. Haoyun, tunggu sebentar. Haoyun, hari ini kamu berhasil membujuk Jinjin kembali. Lalu besok, lusa. Dia punya ambisi untuk maju. Kamu tidak bisa melindunginya selamanya. Tapi asalkan kamu memenangkan pertandingan untuk nona keluarga kami. Kamu adalah ambisinya. Jinjin tidak perlu lagi berurusan dengan orang seperti Ponse. Paman Paca. Biarkan dia pergi. Kenapa tidak melihat orang lain? Masih awal, dan bos besar. Suka terlambat. Jinjin. Kamu tahu kenapa aku sangat peduli dengan urusanmu? Karena aku sudah menganggapmu sebagai istriku di masa depan. Tuan Ponse, bercanda sekali Anda. Aku serius padamu, Jinjin. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu tidak mengerti perasaanku sama sekali? Tidak. Tuan Pons. Tidak apa-apa. Aku akan ambil sebotol anggur. Kamu santai saja. Maaf ya. Ponse. Tunggu sebentar, masukkan ini ke dalam anggur. Bawa keskivi ke kamarku. Aku beritahu kamu, nanti apapun suara yang kamu dengar. Jangan ganggu aku. Man. Jinjin cepat ikut aku, cepat-cepat. Lepaskan, kenapa ikut aku? Pergi cari Nona Sunmu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya, aku baru saja melihat dia memberimu. Sudah kubilang, urusanku tidak perlu kamu campuri. Ada apa? Jinjin, ayo pergi. Kamu ngapain? Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan tangan kotormu. Apakah dia mengganggumu lagi? Sekarang kamu pergi dari sini, dengar? Penjaga. Kenapa harus aku yang pergi? Aku kesini untuk menghabiskan uang, tidak boleh? Menghabiskan uang. Aku tidak salah dengarkan? Kamu menghabiskan uang? Di sini satu botol anggur saja. Harganya puluhan ribu dolar. Kamu kerja keras sebulan, bisa beli setengah botol tidak? Dan lagi, klub ini hanya untuk anggota. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku ingat sekarang. Teman kita yang kerja serabutan ini. Paling jago urusan licik dan curang, kan? Denggeja. Cepat minggat kalau enggak. Aku suruh satpam bawa kamu ke kantor polisi, tidur beberapa hari. Siapa yang masuk Bui belum tentu. Jinjin, aku baru lihat dia suruh orang kasih obat ke minumanmu. Dia mau celakain kamu. Enggak ada itu. Jinjin jangan dengerin omongannya. Enggak mungkin. Sekarang aku minum di depanmu. Biar lihat dia beneran ngasih obat atau enggak. Kalau aku pingsan atau ada apa-apa nanti.
Kamu langsung pergi, jangan pedulin aku. Masa sih? Aku baru aja lihat. Kamu pikir aku kayak kamu, isi otak cuma pikiran kotor? Kayaknya kamu cuma mau numpang minum gratis di sini, ya? Jin denger ya, orang ini jahat banget. Aku yang usir dia buat kamu. Buang dia keluar. Jin percaya aku. Aku beneran lihat dia ngasih obat ke minumanmu. Jin cepat pergi. Minumannya bisa diantar. Gimana nih anak? Kuburak aja? Ngapain rapot-rapot gale? Langsung lempar ke laut aja, cepat. Bener juga. Tunggu. Nona-san. Orang ini aku mau. Ini perintah langsung dari bos bonsai. Aku bilang orang ini aku mau. Mana yang nggak ngerti? Nggak berani. Aku pergi dulu. Nona-san lepasin aku mau cari Jin. Aku. Mau ku bebasin? Boleh, tapi kamu utang budak sama aku. Iya. Cepat-cepat. Keluar sekarang. Makasih. Jin jangan sampai kenapa-napa ya. Nona Nui. Lokasi kastil bawah tanahmu susah banget dicari. Dengar ya, anak itu harus lenyap dari lebuan. Nggak peduli dia jadi makanan ikan di laut, atau gemukin diri di gunung. Bebas. Siapa yang kamu maksud? Aku maksud si pekerja bernama Haoyun. Jangan pura-pura nggak tahu. Dulu kan kamu yang minta dia dilindungi, nggak boleh diganggu. Sekarang dia sedang akrab dengan Sanikian. Kalau terus begini, aku bakal diusir dari grup San. Kakak, lihat nih. Nanti kalau aku sudah menguasai grup San, aku pasti akan menepati janji seperti sebelumnya. Kasino akan kuserahkan pada kakak untuk mengurusnya. Kalau kakak ingin melindunginya, kakak bisa bantu aku berteman dengannya. Benar. Anak itu sekarang sedang dengan Sanikian. Di klub, mengembangkan hubungan. Asal kakak bantu aku merebutnya. Janjiku padamu sebelumnya, akan kutepati juga. Tuan Montag Panbi. Aku selalu pikir kita hanya hubungan kerjasama. Kau mengajari aku bekerja? Enggak kakak. Mana berani aku. Kalau gitu kakak. Kakak minum dulu, aku nggak ganggu. Now pain Desebek? Bos, kan katanya nggak mau pergi? Sekarang kamu juga mau ngatur aku? Nggak.
Ayo, sini-sini. Presiden Pongsa, aku nggak kuat minum lagi. Nggak apa-apa, minuman ini nggak enak. Satu gelas kecil terakhir, ayo. Ayo, Jin Jin, semangat. Hebat. Keren banget. Gimana rasanya? Jin Jin. Mereka mana? Cowoknya muntahin cowoknya terus kabur. Cowoknya kabur nggak kasih tip. Maaf, aku nggak tahan. Presiden Pongsa, aku ada urusan di rumah. Duluan ya. Jin Jin. Sekarang kamu tenang kan? Hao Jin Jin sudah pulang. Kamu mau kemana? Pulang. Baru aja berhutang budi, mau kabur? Nona San, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak mau ikut acara amal. Tahu. Tapi kamu nggak bisa pergi begitu saja. Terus mau gimana? Minimal temani aku minum 1 gelas. Tinggalkan 2 botol minuman lalu kamu menghilang. Baiklah, 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 ini menghilang. Kamu mengikuti aku sepanjang hari ini. Sebenarnya ada apa? Ini untukmu. Tadi malam saat mencari kamu, melihat kacamata kamu rusak. Pagi ini sebenarnya ingin memberikannya padamu, tapi kamu lari. Kacamata ini jangan dipakai lagi. Lensa kontak seharusnya lebih nyaman. Ucapan terima kasih simpan saja di hati. Cepat ambil. Terima kasih. Kamu bilang sebelumnya, ingin mengambil alih pengelolaan kasino keluarga. Lalu memutusnya, kenapa? Karena judi. Aku kehilangan keluargaku. Aku masih ingin 1 lagi. Mau beli 1 lagi ya? Baik. Papa baik sekali. Senang. Parenti. Apa? Keluarkan uangnya. Baik. Ini, semuanya untukmu. Jangan sakiti keluargaku. Aku meminjam uang bukan merampok, aku sekarang pergi ke kasino. Aku menang, akan mengembalikan modal dan bunganya pada kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lepaskan kalungnya. Cepat. Semuanya untukmu. Cepat. Sakit? Jangan sakiti anakku. Isi penuh. Minuman ini kenapa terasa familiar ya? Kamu bilang apa? Ini baru minuman yang diberi obat oleh Ponce. Minuman yang kamu minum tadi diberi obat. Diberi obat, bukan racokan. Cepat muntahkan.
Aku juga tidak bisa muntah. Tekan tenggorokan, tekan tenggorokan. Tidak bisa, aku tidak tega. Kalau begitu aku yang lakukan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Menekan tenggorokan juga tidak bisa. Lalu kamu bilang bagaimana? Ada. Lebih kuat. Aku sekuat ini, kamu bisa tahan. Cepat, jangan berhenti. Baik, aku datang. Pasangan anjing. Lanjut. Tas aku mana? Bejenggen. Kamu ngapain? Sebentar lagi mau muntah. Seharusnya aku yang tanya, kalian ngapain? Aku pakai metode Heimlich untuk bantu dia muntah. Kamu. Kamu anggap aku bodoh ya? Metode Heimlich. Itu untuk membuka sumbatan saluran napas. Kamu ngapain? Lepasin aku cepat. Kalau dia nggak muntah nggak keburu. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, percaya nggak aku patahin tanganmu? Kok tiba-tiba panas banget? Panas, aku mau buka baju. Nonasan, jangan gitu dong. Jangan. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aku mau buka baju. Nggak boleh. Kamu ngapain? Aku mau cium. Cepat pegangin dia. Aku ikat dia. Cepetan, aku mau peluk. Aku hampir nggak kuat pegangin. Capek banget. Kenapa setiap ketemu kalian, selalu ada masalah? Dia kenapa? Karakinen? Dia minum yang dicampur obat. Minuman. Ini habis. Panas banget. Jangan pegang-pegang aku. Aku mau. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Minggir dikit, beneran nggak boleh. Jangan buka bajuku, peluk, jauhin aku. Aku mau peluk. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat, cepat. Kakaoyun. Jin. Udah. Aku bodoh banget. Aku kira kamu cuma punya satu wanita di luar. Jin, kamu datang pas banget. Aku sangat butuh kamu sekarang. 2 masih kurang ya? Jin, jangan pergi. Aku beneran butuh kamu. Bejenggen. Xiao Peng Sai. Aku menyuruhmu memperkenalkan investor kepada Hao Jingjin. Bukan memainkan trik kotor seperti ini. Nona-san, saya rasa Anda mungkin ada salah paham. Anda tahu sifat saya, mana mungkin saya melakukan hal seperti memasukkan obat ke minuman orang lain, kan? Saya menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Tuan Pongsak, jangan bilang saya tidak mengingatkan. Dari 3 gelas ini, hanya 1 yang tidak diberi obat. Kalau nasibmu tidak baik, lihatlah. Hanya ini yang bisa memberimu penawar. Aku bukan.
Pernah lihat perempuan ini? Kalau ketemu, harus beritahu kami ya. Aku? Pergi. Sepertinya dia orang ini. Jinjin, kamu ngapain sih? Pergilah, tinggallah di rumah perempuan lain. Kenapa harus ikut acara minum pongsak? Kamu tidak tahu siapa dia? Tapi sekarang aku tahu betul siapa kamu. Ini stocking yang kutemukan di sofa tempat tidurmu. Dari tokoku main sampai ke ruang karaoke. Kakak Haoyun, mainmu keren banget ya. Bukan. Dan kemarin malam juga bukan seperti yang kamu pikirkan. Mereka keracunan obat, aku sedang menyelamatkan mereka. Kamu malah memberi mereka obat? Bukan, obat itu sebenarnya untukmu. Apa? Maksudku, Pongsak yang memberimu obat. Tapi entah kenapa diminum mereka. Pongsak lagi-lagi. Kakak Haoyun, kenapa kamu selalu menargetkan Pongsak? Kalau kamu bisa menunjukkan bukti seperti dulu, aku akan percaya padamu. Tidak ada ya? Sekarang juga keluar dari tokoku. Kenapa masih bertahan tidak pergi? Oh ya. Kalian sedang apa ini? Tenyala pedanya. Nok. Maaf, ayah kalah lagi. Tolong selamatkan aku. Saudara Haoyun, tolong selamatkan aku juga. Aku mohon pada kalian. Bukannya kamu bilang sudah berhenti judi? Maaf ayah, maafkan aku. Sudah cukup. Haoyu Chen. Aku sudah susah payah meninggalkanmu dan memulai hidup baru. Kenapa kau harus datang dan merusak semuanya? Sudah kujelaskan dengan jelas, aku dan kau sudah benar-benar terpisah. Bahkan jika kau mati di luar sana, kali ini aku tidak akan membantumu. Nak, dengarkan ayah, semua ini salah ayah. Ayah adalah bajingan. Tapi kali ini ayah benar-benar sadar. Aku mohon, tolong selamatkan ayah kali ini, hanya sekali ini. Aku janji tidak akan menyentuh judi lagi. Semua uang akan kuberikan padamu untuk dikelola. Nok. Baik-baik Haoyun, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang menampungmu, kau lupa? Aku mohon, tolong selamatkan aku, tolong bantu aku, mohon Jinjin. Tolong selamatkan aku mohon, aku benar-benar tahu salah. Sudah. Bertengkar boleh, berisik boleh, tapi dia tetap ayahmu. Cepat bawa $200.000 ke alamat ini untuk menebusnya. Kalau tidak, aku tusuk ginjalnya. Pergi. Bunuh saja dia, aku tidak akan menebusnya. Kenapa belum pergi? Pergi sana!